Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perhitungan data mining klasifikasi dataset kontak lens menggunakan algoritma ID3. Apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Proses yang digunakan untuk mendeskripsi data yang penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan. Apa itu algoritma ID3? Algoritma ID3 merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini ditemukan oleh J. Ross Quanlen pada tahun 1979 dengan memanfaatkan teori informasi milik Shannon. ID3 sendiri merupakan singkatan dari Iterative Dichotomized Tree. Proses dalam decision tree yaitu mengubah bentuk data menjadi model pohon, kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan. Kelebihan pohon keputusan atau decision tree. Yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. Karena setiap menggunakan metode pohon keputusan, maka contoh diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas-kelas tertentu. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Dan yang terakhir, metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal, tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Kekurangan pohon keputusan atau decision tree. Yang pertama, terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Dan yang terakhir, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Penggambaran pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan atau decision tree dibagi menjadi 3 node. Yang pertama root node, yang kedua internal node, yang terakhir leaf node. Langkah-langkah konstruksi pohon keputusan dengan algoritma ID3. Langkah 1, pohon dimulai dengan sebuah simpul yang mempresentasikan sampel data pelatihan yaitu dengan membuat sampel akar. Yang kedua, jika semua sampel berada dalam kelas yang sama, maka simpul ini menjadi daun dan dilabeli menjadi kelas. Jika tidak, information gain akan digunakan untuk memilih atribut terbaik dalam memisahkan data sampel menjadi kelas-kelas individu. Yang ketiga, cabang akan dibuat untuk setiap nilai pada atribut dan data sampel akan dipartisi lagi. Yang keempat, algoritma ini menggunakan proses rekursif untuk membentuk pohon keputusan pada setiap data partisi. Jika sebuah atribut sudah digunakan di sebuah simpul, maka atribut tidak akan digunakan lagi di simpul anak-anaknya. Langkah 5. Proses ini berhenti jika dicapai kondisi seperti berikut. Yang pertama, semua sampel pada simpul berada di dalam satu kelas. Yang kedua, tidak ada atribut lainnya yang dapat digunakan untuk mempartisi sampel lebih lanjut. Dalam hal ini akan diterapkan suara terbanyak. Ini berarti mengubah sebuah simpul menjadi daun dan melabelinya dengan kelas pada suara terbanyak. Dapat dilihat ini adalah rumus mencari entropi, yang dimana S adalah himpunan kasus, K adalah banyaknya partisi S, dan PC adalah probabilitas yang didapat dari sum dibagi total kasus. Dan selanjutnya dapat dilihat ini adalah cara dalam mencari gain, yang dimana S adalah ruang data sampel yang digunakan untuk training, A adalah atribut, SI adalah jumlah sampel untuk nilai value, S adalah jumlah seluruh sampel data, dan entropi SI adalah entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai I. Berikut adalah perhitungan manual dataset kontak lens algoritma ID3 menggunakan Excel.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual algoritma ID3 menggunakan Excel untuk menentukan decision tree. Nah, di sini terdapat 4 atribut ya. Yang pertama ini ada age, yang kedua ada spectacle prescript, ada astigmatism, dan tier portrait. Untuk labelnya contact lens, di sini ada known, soft, dan hard. Sekarang kita akan membuat node-nya. Ini ada hasil perhitungan dataset untuk menghitung total kasus, menghitung known, soft, hard, dan entropinya. Total kasus ada 24, di sini bisa kita lihat pada data ini ada 24 dari Young sampai presbiopic. Jumlahnya ada di sini, kemudian yang known-nya di sini bisa langsung kita filter. Untuk mempermudahnya, kita centang yang known, kemudian oke. Nah, di sini jumlah known-nya ada 15. Kita input di sini ada 15. Kemudian untuk yang soft sama hard bisa kita filter lagi. Soft, kemudian oke. Softnya ada 5. Dan untuk yang hardnya kita oke, hardnya ada 4. Berarti soft ada 5 dan hard ada 4. Kemudian untuk entropinya di sini kita pakai rumus ini. Min H5 dibagi dengan G5. Min H5 berarti jumlah non dibagi dengan G5 total kasus. Kemudian dikali dengan log 2. Ini H5 dibagi dengan G5. Ditambah min I5 dibagi dengan G5. Min I5 di sini jumlah soft berarti dibagi dengan jumlah total kasus. Kemudian dikali dengan log 2. Jadi I5 dibagi dengan G5 dan ditambah C5 dibagi dengan G5. C5 ini ada jumlah hard dibagi dengan jumlah total kasus. Kemudian dikali log 2. Ini C5 dibagi G5. Kemudian kita enter. Dan ini adalah hasil entropi berjumlah semuanya. Kita buat formatnya seperti ini. Analisis atribut contact lens, entropi, dan gain. Pada tabelnya ini ada atribut, ada nilai, ada sum nilai, ada sum node, ada sum soft, sum hard, entropi, dan gain. Dan ini kita akan menghitung nilai atribut yang tadi. Dan pada age ini ada Young, pre-presbiopic, dan presbiopic. Kita hitung yang Young dulu. Young pada age nilainya ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Young. Nilai ini 8. Kita input di sini. Kemudian non-nya kita bisa pakai filter atau kita hitung manual seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 non pada Young. Soft dan hardnya di sini ada sama, ada 2. Kemudian entropinya di sini kita pakai rumus yang sama. Ini cuma beda letak kotak gini. Kemudian kita enter. Kita dapatkan hasil entropi. Nah, untuk pre-presbiopicnya ini sama, ada 8. Presbiopicnya juga sama, ada 8 ya nilainya. Dan untuk sum, soft, dan hardnya kita hitung seperti yang tadi atau bisa kita filter seperti yang awal tadi untuk mendapatkan entropi ini. Setelah entropi dapat, kita hitung gain. Gain di sini kita pakai rumus ini. Ada K5. K5 di sini berarti jumlah entropi yang tadi dikurangi dengan I11. I11 berarti jumlah nilai pada Youngnya H dibagi dengan G5 jumlah total kasus, kemudian dikali dengan M11. M11 di sini ada jumlah entropi yang tadi ya.
Berarti M11 ditambah I12. I12 di sini ada nilai presbiopik pada H. Jadi nilai ini ada 8 dibagi dengan jumlah total kasus. Kemudian dikali lagi M12. M12 di sini jumlah entropinya pada pre-presbiopik ditambah lagi dengan I13. I13 di sini berarti jumlah presbiopik pada H. Kemudian dibagi dengan total kasus dan dikali dengan M13 jumlah entropi yang untuk presbiopik. Kemudian kita enter. Kita dapat nilai G-nya. Dan untuk spectacle prescript di sini bisa langsung kita proses untuk mendapatkan nilainya. Miop. Oke, nah di sini miopnya ada 12 ya. Dan langsung saja untuk hypermetropnya kita oke, ada sama 12. Nah, nilainya sama 12. Dan untuk sum non, sum soft, sum hardnya sama seperti yang tadi cara menghitungnya. Dan rumus entropinya juga sama seperti yang tadi. Kemudian kita enter. G-nya juga sama, rumusnya seperti yang tadi, cuman pindah kolomnya aja. Kita enter. Untuk astigmatism, yes, no, sama bisa kita filter seperti yang tadi. Untuk mendapatkan nilai non-soft hardnya, sama caranya. Nah, setelah kita dapatkan semua hasilnya, di sini kita filter dari gain jumlahnya yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini saya beri angka 1, ini ada pada tear portrait. Kemudian yang kedua yang H, yang ketiga yang astigmatism, dan yang terakhir yang spectacle prescript. Nah, untuk menghitung selanjutnya kita cari di sini nilai yang paling besar, berarti tear portrait. Nilai yang paling besar. Dan karena ini yang reduce-nya nilainya sudah 0, ini sudah tidak perlu dihitung lagi, berarti kita cari tear portrait yang normal. Kita lanjut pada note yang selanjutnya, yaitu kita buat note 1.1 di sini untuk menghitung normal dari tear portrait-nya yang tadi. Cara mencarinya sama. Ini untuk total kasusnya di sini ada 12 dari yang sampai presbiopik. Non-nya di sini sama, cara menghitungnya seperti yang tadi. Soft dan hardnya juga sama, entropi rumusnya juga sama. Kemudian kita lanjut ke sini. Formatnya. Untuk selanjutnya berarti kita cari yang H, karena di sini H-nya Young-nya sudah 0, jadi ini tidak perlu dihitung lagi. Berarti yang kita hitung ada pre-presbiopik sama presbiopik. Kita lanjut ke note selanjutnya, ini ada presbiopik dan pre-presbiopik ya. Cara menghitungnya sama juga seperti yang tadi, untuk total kasus non-soft dan hardnya dan entropinya. Rumusnya juga tetap sama seperti yang tadi. Nah, untuk selanjutnya ini ada pada miop dan hypermiop ya. Ini karena hypermiopnya sudah 0 dan miopnya masih ada nilainya, ini masih kita hitung lagi. Untuk miopnya ini
Kita lanjut ke note selanjutnya. Di sini untuk total kasus non-soft hard entropinya perhitungannya sama seperti yang tadi sampai hasil di sini miopnya ada 0. Nah, setelah 0 ini berarti kita sudah selesai menghitung. Dan kemudian kita lanjut ke decision tree-nya. Berikut adalah pohon keputusan dari perhitungan manual, yang dimana atribut potret merupakan node akar dan memiliki node cabang, yaitu normal dan redus. Pada node cabang redus sudah menjadi daun, karena pada perhitungan sebelumnya hasil perhitungan entropi pada nilai redus hasilnya adalah 0. Kenapa di sini nilainya non? Karena dari jumlah kasus non, soft dan hard, non memiliki jumlah tertinggi. Dan pada node cabang normal dapat diklasifikasikan lagi, dan setelah dihitung nilai yang keluar adalah atribut akstimatisme. Di atribut akstimatisme ini terdapat dua node cabang, yaitu yes dan no, di mana node cabang no memiliki atribut X. Atribut X dibagi menjadi tiga node cabang, yaitu presbiopik, presbiopik, dan yong. Pada node cabang presbiopik dan yong sama-sama sudah menjadi daun dan memiliki nilai soft. Pada node cabang presbiopik memiliki dua node cabang, yaitu hipermetrop dan miop. Pada node cabang hipermetrop memiliki nilai soft dan pada node cabang miop memiliki nilai non. Lanjut pada node cabang tadi, node cabang no. Di sini ada node cabang yes, terdapat atribut spektakel, prescript, dan memiliki node cabang yaitu hipermetrop dan miop. Pada node cabang miop sudah memiliki daun dengan nilai hard. Maaf, bukan sudah memiliki ya, sudah menjadi daun. Sedangkan hipermetrop masih diklasifikasikan, dan setelah dihitung lagi dan hasilnya yaitu atribut X. Pada atribut X terdapat tiga node cabang, yaitu presbiopik, presbiopik, dan yong. Pada node cabang presbiopik memiliki nilai non, presbiopik juga non, dan yong memiliki nilai hard. Terdapat perbedaan pada node cabang no dan yes tadi. Jika cabang no menghasilkan nilai atribut X dulu, sedangkan node cabang yes menghasilkan nilai atribut spektakel dulu. Berikut penjelasan perhitungan manual di Excel kami. Selanjutnya adalah perhitungan melalui aplikasi. Akan menjelaskan mengenai klasifikasi, dan di sini saya menggunakan algoritma ID3 dan datasetnya itu kontak rates. Berikut, pertama kita buka terlebih dahulu repeatmanernya, muncul tampilan seperti ini. Misalnya kita pilih blank. Selanjutnya, dikarenakan dataset kita tidak ada di sampel data ini, maka saya harus mengimpor data terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menyiapkan Excel-nya. Ini ya, ini dataset kita ya. Ini dataset kita, ini atributnya, ini atribut target, kontak lens. Ini di sini di atribut targetnya ini masih belum teratur ya. Ini ya, untuk hard non softnya ini masih belum dikelompokkan, misalkan ke non sendiri, hard sendiri, soft sendiri, kayak seperti ini, belum dikelompokkan. Ini bisa mempengaruhi hasil nanti saya akan berikan contoh perbandingannya.
sebelum dan sesudah ini diatur. Terlebih dahulu kita pakai data ini dulu ya, kita pakai dataset yang belum diatur atribut targetnya. Pertama kita pilih create repository, ini next, kita tulis saja terserah kita apa namanya, misalkan contact lens 1, karena ini sebelum diatur datasetnya, apa kan atribut target masih belum diatur, kita kasih nama contact lens 1 lah. Setelah itu kita import data my komputer. Selanjutnya ini kita next saja. Ini replace-nya kita cawang, terus kita cek dulu ini datanya. Ini ada 3 macam ya, press biopic sama ion. Jadi ada 3 macam. Ini kita benar polinominal, ini hypermetrop sama ini ada 2 macam aja. Jadi ini kita ganti untuk binominal. Estimation atau kata tidaknya cuma ada jawabannya dan no. Kalau tidak berarti ini binominal, yang cuma ada 2 macam ya. Di sini untuk air mata ya, mata normal dan steady itu cuma ada 2 aja ya, which is normal, itu masuk binominal tipenya. Terus ini untuk kontak lens ada yang tidak pakai, ada yang soft lens, ada yang hard lens ya. Ini berarti ada 3 macam dari polinominal, dan ini akan menjadi atribut target kita. Maka kita kasih change role-nya, kita kasih ya betul ya. Next, itu ya ini ya punya kita bongkar data. Sekarang kita masukkan. Setelah itu kita cari split datanya. Split data, di dalam split data ini kita atur, nah ini kita atur entry-nya 0,9 atau 90% itu masuk data latte atau data training ya. Terus 0,1 atau 10% itu masuk data uji atau testing setnya ya. Data latte harus lebih besar daripada data ujinya. Terus klik OK. Setelah itu kita cari algoritmanya kita pakai IT3. Kenapa kita pakai IT3? Karena ini ya, karena atribut cirinya itu nominal semua. Ini atribut cirinya ini nominal semua ya. Terus ini kenapa kita pakai klasifikasi ya, karena ini atribut targetnya itu nominal, berarti dipastikan ini adalah klasifikasi. Ya, kita ambil lagi model.
performance ini kayak rapatnya. Kalau kita akurasi kurang, kita harus double recall aja, recall sama presisi biar lebih jelas rapatnya ya. Sambungkan. Itu animalnya, kita sambungkan. Ini langsung, karena tidak ada cirinya atau labelnya, tidak ada. Kalau kita ingin melihat data aktualnya, kita sambungkan juga res juga. Kita tahu ini siap. Nah, langsung jalankan. Nah, ini ya untuk polanya, ini berubah pola keputusan seperti ini. Terus ini yang di sampel setnya ini cuma ada 1 karena 0,1% atau 10% ya data ujinya. Sini performance atau rapotnya ini seperti ini, akurasinya benar 100%. Ini kita dapat cuma 0 ya untuk data ujinya, maka recallnya jadi seperti ini, tidak sampai 100%, cuma 33 aja. Coba kita berubah di split datanya, apakah bisa berubah ya 33% itu bisa mendekati 100%. Coba kita rubah ke linear. Sama ya, sama recallnya, sama posisinya, tapi symbol setnya nih, symbol setnya ada 2 tapi tetap ada 0, cuma 0 aja yang kita dapat. Ini ya, yang membedakan cuma tirprodnya, normal sama reduce. Tirprod itu maksudnya tingkat air mata, normal atau air matanya keluar sedikit seperti ini. Masuk ke 7 lagi ya. Coba kita shuffle, ini sama stratified sampling. Coba mana sama ya, cuma 1 karena 0,1 nya 0,1 dari 24 data itu 0,1 dari 24 data itu 2,4. Nah kalau 2 ini datanya sama ya, maka disebutkan cuma 1 di sini. Kalau datanya sama 2, ini datanya sama, hanya 1. Coba kita rubah ya, jadi seperti ini nanti. Ini setelah saya rubah ini softnya saya kelompokkan, artinya saya kelompokkan. Di sini cuma softnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, artinya ada 3. Nah, sisanya non semua. Nah, makanya tidak sampai 100% recall sama presisinya. Harusnya ini sama jumlahnya, 3-3-nya harusnya sama. Di sini kita pakai langsung split data aja, karena untuk tahapan recognition atau persiapan datanya kita tidak lakukan karena missing value-nya kosong dan datanya itu balance. Kita bisa cek ya, ini kosong. Ini untuk data yang tadi, untuk yang sudah saya kelompokkan ya.
Dan speed datanya saya memakai shuffle sampling karena yang paling besar untuk presisi sama recall-nya. Ini ya, ini yang sudah saya kelompokkan softnya artinya non sudah saya kelompokkan. Jadi untuk performance-nya ini bisa dilihat ya, performance-nya 66,67% karena ada hard ya, ini kan ada hardnya 1. Untuk yang lainnya 33%. Jadi makanya saya pakai shuffle biar 66,67%. Ini jembatannya data ujinya ini hard. Nah, ini kedua ya, ini kan dua target kan, hard sama non, makanya bisa 66,27%. Terus ini dan keputusannya seperti ini jadinya ya, deskripsinya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.